Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sholeh dan salat semuanya. Pada hari ini semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semuanya. Amin. Juga senantiasa Allah memberikan kesehatan buat keluarga kita di rumah semuanya juga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa juga Allah memberikan kebahagiaan di saat ini sehingga kebahagiaan ini bisa sampai ke akhirat nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sholeh dan saudaraku semuanya, kita tahu besok kita akan melaksanakan peringatan Hari Besar Islam. Coba siapa yang tahu? Betul. Jadi insya Allah kita besok akan merayakan peringatan Hari Besar Islam, yaitu Tahun Baru Islam. Kita tahu bahwa Tahun Baru Islam itu dilaksanakan pada awal bulan, yaitu pada bulan Muharram, ya, pada bulan Muharram. Sama seperti tahun Masehi, tahun Islam pun ada 12, ya. Dimulai dari bulan Muharram sampai dengan bulan Zulhijjah. Coba siapa yang masih ingat nyanyian nama-nama bulan Hijriah? Kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6 sudah tahu ya nyanyiannya. Coba bareng-bareng. Siap? 1, 2, 3. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban. Jangan terusin ya. Semuanya sudah pada hafal. Insya Allah sudah pada hafal ya. Nah, kali ini kita akan mengetahui lebih jauh tentang sejarah penetapan tahun Hijriah. Ya, tahun Hijriah. Tahun Hijriah ini adalah tahunnya milik orang Islam, kita. Ya, orang Islam termasuk kita. Kita beragama Islam. Nah, kapan sih penetapan tahun Hijriah itu? Coba yang kelas atas tahu gak kapan ditetapkannya tahun Hijriah? Ayo angkat tangan. Boleh dijawab ya. Nanti jawabannya setor ke ustadznya di kelas masing-masing. Yang jawab insya Allah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dari door prize lah, dari lokasi saja. Insya Allah mudah-mudahan. Saudara-saudara semuanya, bahwa selama ini yang kita kenal tahun itu ada 2 ya, padahal banyak lebih dari 2. Tapi yang sering kita kenal itu ada 2. Yang pertama ada tahun yang namanya itu tahun Hijriah. Nah, tahun Hijriah ini tahunnya orang-orang yang beragama Islam. Yang kedua ada yang namanya tahun Masehi. Nah, ini mah tahun orang-orang yang beragama di luar Islam. Ya, seperti agama Nasrani ya, Nasrani. Yahudi beda lagi kalau salah. Ya, punya nama tahun tersendiri. Itu
Masehi itu biasanya orang-orang Kristen ya, biasa orang-orang Kristen. Itu yang dipakai oleh mereka, itu tahun Masehi. Nah, sekarang kita akan mengenal lebih jauh tentang tahun Hijriah. Saudara-saudara semuanya, bahwa penetapan tahun Hijriah ini terjadi ketika masa kekhalifahannya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ulangi, bahwa penetapan sejarah tahun Hijriah ini itu terjadi pada masa kekhalifahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Khalifah di antara yang 4 itu ya, bahwa ada 4 khalifah terbesar setelah Nabi Muhammad. 1, setelah Nabi Muhammad meninggal, itu yang naik jadi pemimpin Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya. Yang kedua, setelah Abu Bakar itu Sayyidina Umar ya, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Yang ketiga, setelah Sayyidina Umar meninggal, diganti oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu juga. Dan yang terakhir itu khalifah yang keempat ini adalah yang paling termasuk yang paling besar adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Jadi yang pertama khalifah Sayyidina Abu Bakar, yang kedua Sayyidina Umar, yang ketiga Sayyidina Utsman, yang keempat Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Nah, penetapan tahun Hijriah tadi dikatakan pada masa kekhalifahan siapa tadi? Umar radhiyallahu anhu. Betul ya. Nah, dari mana dasarnya Sayyidina Umar mengambil tahun Hijriah itu? Nah, ada sejarahnya ya. Bahwa penetapan tahun Hijriah ini ada sejarahnya. Kata para ulama bahwa segala sesuatu ini yang ada di sekitar kita itu ada sejarahnya. Ada asal usulnya gitu ya. Contoh nih Pak Yusuf nih, Ustaz Yusuf dinamain sama orang tua Yusuf. Ini ada asal usulnya, sejarahnya. Mungkin orang tua Pak Yusuf dulu sangat mengidolakan ya, sangat mengidolakan kepada Nabi Yusuf. Sehingga anak pertamanya dikasih nama Yusuf ya, Pak Yusuf. Jadi gitu. Jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita, termasuk kita, orang tua kita, benda-benda yang di sekitar kita, di sini ada buku, ada sekolah kita di sini. Ini ada sejarahnya, semuanya ada sejarahnya. Ada asal usulnya. Nah, kata para ulama, barang siapa yang ingin berjaya di masa depan, maka dia harus menghargai sejarahnya. Ulangi, kata para ulama, barang siapa yang ingin sukses, berjaya, beruntung nanti di masa depannya, udah kita dewasa itulah ya, sukses, maka dia harus ingat dan menghargai sejarahnya masa lalu. Baik itu sejarah keluarga kita, terutama sejarah agama Islam ya, Islam Nabi kita dulu ya. Saudara-saudara semuanya, dari mana asal penetapan tahun Hijriah ini oleh Sayyidina Umar? Oh, ternyata Sayyidina Umar ini menetapkan tahun Hijriah ini tadi beberapa pertimbangan, ada beberapa pertimbangan. Jadi para sahabat semuanya berkumpul ingin menentukan tahun untuk orang Islam gitu ya. Kalau orang Kristen sudah punya namanya tahun Masehi ya, yang diawali dengan Januari gitu ya, sampai September ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, mohon maaf. Desember. Nah itu mah tahun Masehi namanya. Tahunnya milik orang Kristen itu mah ya, beda lagi. Jadi kita mah beda lagi. Tadi yang diawali dengan bulan apa?
Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan seterusnya sampai 12 ya. Diapalin lagi ya nyanyiannya ya. Nah itu nama-nama bulan tersebut dari Muharram itu ada sejarahnya juga. Tapi itu mah nantilah akan kita berdalam di kelasnya masing-masing ya. Nah sekarang tadi dikatakan bahwa penamaan penentuan tahun baru Hijriah itu melalui beberapa pertimbangan berdasarkan musyawarah para sahabat semuanya. Ada yang mengusulkan bahwa penetapan tahun Hijriah ini dimulai dari sejak lahirnya Nabi. Ada lahirnya Nabi itu ditetapkan 1 Hijriah itu. Lahirnya Nabi kapan? Nabi dilahirkan pada tanggal berapa? Bulan Masehinya 21 April 571 Masehi. Itu tahun mereka ya. Karena bulan Hijriah itu belum ada. Sebelum Nabi itu belum ada bulan Hijriah ya. Jadi gitu. Nah, kata para sahabat, wah, kalau ditentukannya pas lahir Nabi, tanggal lahir Nabi gitu ya, ulang tahun Nabi, pasti ini banyak yang bersedih katanya ya, bersedih. Karena sekarang kan Nabinya nggak ada. Wah, katanya kurang cocok. Terus ada yang ngajuin, udah katanya kalau nggak cocok ditetapkannya kematiannya Nabi, pas matinya gitu ya. Kita kan contohnya kan Pak Yusuf, contoh lah gitu ya, bukan itu, contoh lah. Contoh Pak Yusuf kan meninggalnya tanggal 17 mungkin ya, bulan 7 tahun 2070 sekian ya. Nah, kata para sahabat lain, wah ini mah makin sedih katanya mengenang para nabi itu. Aku kurang setuju katanya. Musyawarah, akhirnya ditetapkanlah, disepakatilah bahwa penetapan tahun Hijriah ini itu didasarkan kepada hijrahnya Nabi ya, dari Mekah ke kota Madinah. Nah itu ya. Jadi ulangi, penetapan tahun Hijriah ini itu berdasarkan hijrahnya Nabi dari kota Mekah kemana tadi? Ke kota Madinah. Ya. Tapi saudara-saudara semuanya, berapa kali sih Nabi itu pindah tempat gitu ya, hijrah? Nah, menurut para ulama bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah melakukan hijrah yang diperintahkan oleh Allah itu ada 4 kali ya. 4 kali. Yang pertama dan yang kedua ini sama ya. Yang pertama dan yang kedua itu Nabi berhijrah pindah tempat. Tapi yang kedua Nabi itu nggak ikut ya. Yang pertama ikut. Jadi yang pertama Nabi ikut. Yang kedua Nabi nggak ikut tapi nyuruh para sahabatnya pindah tempat gitu ya. Itu dari Madinah ke kota Habsyah ya, atau sekarang Ethiopia, atau namanya negara apa ya? Ethiopia itu kalau nggak salah negara Sudan ya, kita Sudan ya, ke negara Sudan, dari Mekah ke Sudan ya, jauh lah ya. Silakan lihat di Google itu ya, berapa jarak antara Mekah ke Sudan, ke Ethiopia, ke Habsyah ya. Nah itu 2 kali. Yang pertama Nabi ikut bersama sahabat yang lainnya gitu ya. Nah yang kedua Nabi gak ikut tapi nyuruh ke teman-temannya supaya pergi. Itu yang kedua. Sama ke kota Habsyah atau Ethiopia atau Sudan ya, sama. Nah yang ketiga itu Nabi diperintahkan hijrah lagi oleh Allah. Nah hijrah Nabi ke Kuba, kota Kuba. Kalau sekarang itu ya ada negara Kuba ya, kota Kuba. Ya, lihat di peta dunia ada namanya
Kuba di situ ya. Nah di situ Nabi berhijrah ke Kuba. Berapa lama tinggal di Kuba? Ada yang mengatakan 4 hari ya, 4 hari di situ. 4 hari. Ada yang mengatakan lebih katanya ya, gitu lebih. Sehingga di Kuba itu Nabi pernah membangun satu masjid namanya Masjid Kuba. Masjid Kuba. Setelah itu dari Kuba Nabi pindah lagi tempat. Nah, yang terakhir nih pindah ke Yasrib. Dulu namanya Yasrib. Sekarang namanya Madinah, kota Madinah Al-Munawwarah. Ya. Jadi yang terakhir ini ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, dari hijrah yang terakhir ini ditetapkannya tahun Hijriah. Kenapa? Karena hijrah terakhir ini merupakan hijrahnya kebangkitan Islam, ya. Kebangkitan Islam. Nabi pindah dari Mekah ke Madinah ini disuruh Allah ya. Disuruh Allah. Kalau nggak disuruh nggak pindah. Ya. Ya misinya banyak. Pertama untuk menyebarluaskan Islam. Bukan berarti takut ya, takut sama orang-orang kafir Mekah gitu ya. Bukan. Masa Allah kalah sama orang-orang kafir? Gak bisa ya. Allah itu maha hebat, maha kuat. Boleh saja Nabi Muhammad minta pertolongan pada Allah untuk menghancurkan orang-orang Mekah yang kafir itu. Bisa saja. Tapi ini karena perintah Allah kita. Nabi Muhammad sangat taat sekali kepada perintah Allah. Jadi disitulah penetapan tahun Hijriah, yaitu hijrah yang keempat dari Mekah ke kota Madinah. Nah disitulah perkembangan Islam berkembang sampai besar. Nah sehingga Nabi datang lagi ke kota Mekah, bukan mau menyerang orang-orang kafir Mekah, bukan. Niatnya ingin melaksanakan ibadah haji. Tapi orang Mekah ketakutan, kirain mau balas dendam gitu. Padahal enggak ya. Padahal Nabi itu mau melaksanakan ibadah haji. Akhirnya kota Mekah pun tunduk lagi kepada Nabi. Asalnya Nabi dimusuhi, pindah ke Madinah, tapi sekarang datang lagi ke Mekah. Kirain itu mau balas dendam gitu ya. Tapi ternyata tidak. Nah, Mekah bersama para penduduknya tunduk kepada Nabi. Akhirnya di Madinah berkembang pesat, di Mekah pun berkembang lagi. Itu ya sekilas penetapan sejarah tahun Hijriah. Nah, apa hikmahnya? Silakan boleh dibaca di buku yang lain gitu ya. Boleh tanya ke Ustaz. Itu sekilas penetapan tahun Hijriah. Jadi kenapa Nabi harus pindah di perintah Allah? Untuk menyebarkan agama Islam, untuk mendamaikan manusia yang di Madinah waktu itu perang terus. Datang Nabi, didamaikan, jadi semuanya bersatu, bersahabat, bersaudara, Islam menjadi jaya. Nah, kita pun di sini di SDIT, dari mana saja kita datang ke SDIT, saling ta'aruf, saling mengenal, kita bersahabat, bersatu, saling menolong, saling menghormati dengan siapa aja, tanpa membeda-bedakan agama, kulit, bahasa. Kita bersatu untuk apa? Untuk kemajuan bersama, untuk kemajuan Islam dan kemanfaatannya kepada kita. Jadi dengan bersatu bersama-sama itu hidup akan lebih berjaya. Karena kejayaan itu tidak didukung oleh satu orang, tapi bersama-sama. Oleh karena itu Ustaz berpesan, dengan kita mengenal penetapan tahun Hijriah ini, mari kita bersama-sama, bersatu, bersahabat, bersaudara dengan yang lain. Jangan menebar kebencian, saling menghina, berantem terus, jangan ya. Itu bukan akhlak Islam. Terima kasih. Itu pesan terakhir dari Ustaz. Semoga dengan mengetahui penetapan tahun Hijriah ini kita menambah keyakinan dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih saudara semuanya, jaga kesehatannya. Nanti ada worksheet. Nah, silakan ada pertanyaan-pertanyaan dari Ustaz di kelasnya masing-masing. Nah, bisa dilihat, dicari jawabannya
di cerita yang barusan Ustaz utarakan. Terima kasih kepada semuanya. Semoga bahagia dan semangat terus. Salam buat keluarga semuanya di rumah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.